Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi ya mengenai kacang Makuna bractatea. Dulu 1 tahun yang lalu saya pernah bahas, saya pernah bikin video. Dan jika ada yang masih ragu mengenai untuk tanam kacang Makuna ini bisa menjadi contoh ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya pernah video di 1 tahun yang lalu. Dan di sini masih full ya, masih penuh dari kacang Makuna tadi. Dan sekarang sudah bersih, sudah tidak ada, hanya tinggal sisa-sisanya saja. Jadi kalau ada yang bilang kacang Makuna ini sulit dikendalikan, itu tidak benar ya. Jadi yang benar ini kacang Makuna sangat baik sekali, sangat positif sekali bagi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, dapat menjaga kelembapan pada tanah perkebunan. Dan yang kedua, untuk menjaga gulma yang tidak diinginkan di perkebunan kelapa sawit kita ya. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan turun memperlihatkan langsung sisa dari kacang Makuna ya. Jadi kacang Makuna ini kalau perharinya hanya tumbuh memanjang. Jadi setiap tunasnya akan keluar perharinya ini 8 cm ya. Jadi untuk pengendaliannya kita yang atur. Jadi kalau semisal sudah mendekat dengan pokok sawit, segera kita singkirkan, maka tidak akan mengenai dari pokok sawitnya ya. Jadi untuk kacang Makuna ini sangat baik sekali ditanam di tanah perkebunan seperti sawit. Ya, tadi untuk mengendalikan dari gulma, kemudian untuk menjadikan perkebunan semakin lembab sehingga udaranya terjaga ya. Jadi sangat baik sekali, sangat positif sekali. Jika ada yang minat untuk tanam, silakan tanam. Dan cara mematikannya pun cukup mudah ya. Bisa menggunakan racun herbisida, langsung mati dia ya. Ini sangat mudah sekali untuk pengendaliannya. Saya akan tunjukkan untuk sisa dari kacang Makuna ya. Dengan kacang Makuna ini banyak sekali jenisnya. Dahulu yang ditanam di sini jenis kacang Makuna bractatea, yang kalau kita beli dengan harganya itu mendekati angka 1 juta per kilonya. Jadi sangat mahal sekali. Mengingat dari manfaat kacang Makuna ini sangat baik sekali di tanah perkebunan. Jadi tidak heran ya jika harganya sangat mahal sekali. Jadi untuk kacang Makuna ini perharinya setiap tunasnya ini bisa hidup atau memanjang 8 cm. Kalaupun sudah mendekat di pokok sawitnya, kita bisa singkirkan supaya tidak mengganggu dari pertumbuhan kelapa sawit yang kita tanam ya. Jadi sangat enak sekali. Kalau memang sudah waktunya, sudah usia 3 tahun ini perlu kita singkirkan atau perlu kita matikan, cukup mudah sekali. Bisa kita semprot, aplikasikan racun herbisida. Jadi sangat mudah untuk mematikannya. Kalaupun kacangnya ini tidak cukup luas ditanam di perkebunan, bisa kita undang ya dari rekan-rekan yang memiliki ternak, karena memang ternak juga sangat suka sekali memakan kacang ini. Jadi untuk cara pengendalian dan cara untuk mematikan dari kacang Makuna ini sangat mudah dan manfaatnya luar biasa hebat di perkebunan ya. Baik, saya akan tunjukkan jika masih ada untuk bekas dari sisa kacang Makuna ini. Saya akan turun dulu. Jadi mengenai menara kontrol ini jangan salah tanggap ya untuk rekan-rekan ya. Biasanya ada yang beranggapan kalau yang punya menara kontrol ini hanya perusahaan atau PT ya. Rekan-rekan jangan salah menilai. Ini adalah menara milik KUD, Koperasi Unit Desa. Tanahnya milik anggota transmigrasi. Jadi sangat jelas sekali, bukan dari perusahaan. Koperasi Unit Desa ini dari kepemimpinan, dari kepengurusan, semuanya dari anggota pemilik lahan kebun sawitnya ya. Jadi tidak ada ikut campur dari perusahaan manapun, semuanya dikelola dengan KUD-nya. Baik, saya akan turun untuk memperlihatkan kacangnya ini ya. Ini lumayan tinggi, kira-kira 15 meter untuk menara kontrolnya ini. Jadi untuk menara kontrol ini sangat multiguna ya.
bisa untuk pantau pergerakan api kalau di saat musim kemarau, dan juga yang paling penting untuk mengawasi dari sikon atau keadaan di perkebunan. Kalau ada yang tidak beres dari ninja sawit ataupun yang lain, bisa kita kontrol lewat menara kontrol ini ya. Cukup tinggi, 15 hingga berapa meter ini, kira-kira 15 meter ini ya untuk ketinggian menara kontrolnya. Jadi untuk mengenai kacang Makuda Bractatea ini, salah satunya jenis kacang. Kalau masalah jenisnya banyak sekali ya. Untuk kacang-kacang di penutup gulma, untuk membuat perkebunan menjadi lembab, sangat banyak sekali jenisnya. Dahulu yang ditanam di sini jenis kacang Makuda Bractatea yang daunnya ramping ya, tidak lebar. Jelasnya saya akan perlihatkan kalau masih ada ya sisa dari kacang Makunanya ini. Karena banyak sekali ya di sini mencari pakan ternak, merumput di sini sisa dari kacang Makuna ini. Jika rekan-rekan nanti tanam, di saat mau sudah dibasmi atau dibuang untuk kacang Makunanya, bisa panggil ya para pemilik ternak untuk ambil. Jadi sangat membantu sekali. Nah seperti ini ya jenisnya ya untuk kacang Makuna dulu yang pernah ditanam di sini. Ini jika panjangnya per hari hanya 8 cm ya, pertumbuhan memanjang dari kacang ini. Jadi semisal kalau kita tanam nanti sudah mendekat ke arah pokok sawit kita, bisa kita langsung singkirkan ya, supaya tidak mengganggu dari pertumbuhan pokok sawitnya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa untuk rekan-rekan yang minat tanam untuk menjaga kelembapan dan gulma di perkebunannya. Bisa coba ya untuk tanam kacang di sini ya. Sayangnya tidak ada buahnya, ini biasanya berbuah ya. Ini sisa dari penanaman dahulu, masih tersisa. Yang lainnya sudah banyak yang mati ya ini ya, karena memang sudah kita matikan dengan aplikasi racun herbisida. Jadi tinggal sisa-sisa saja ini ya. Tidak banyak yang masih hidup ya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk kacang Makuda Bractatea ini, atau kacang yang untuk penutup gulma pada perkebunan sawit. Banyak sekali jenisnya. Rekan-rekan bebas untuk pilihnya jenis apa. Jadi yang seperti ini, yang daunnya tidak terlalu lebar seperti ini, yang Makuda Bractatea ya. Untuk harganya per kilo bisa mendekati angka 1 juta. Jadi untuk jenis kacang ini sangat banyak sekali. Oke ya, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada pengetahuan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya, ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar, mohon diluruskan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah mampir. Mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan ilmu baru ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.